Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Buat kamu, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, saya doakan yang nonton video ini, saya doakan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, serta Allah bahagiakan hatinya, dan pasti dilimpahkan oleh Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa terus update setiap malam jam 9 malam. Jadi terus pantengin channel YouTube ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Kali ini saya akan bahas tentang luka batin. Luka batin yang berdampak sangat tidak baik untuk masa depan kita semuanya. Dan kita perlu tahu luka batin kita itu seperti apa dan seberapa dalam luka batin kita. Saya akan jelaskan di video kali ini, namun sebelum itu saya ingin informasikan dulu ke kamu semuanya, sekaligus mengajak kamu semuanya untuk menghadiri seminar online yang saya adakan pada tanggal 18 Agustus dengan tema penyembuhan luka batin atau healing. Kita akan kupas semua materinya di sana. Tentunya yang terpenting adalah hipnoterapi dari saya. Itu yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi landing page. Kemudian yang kedua adalah seminar offline saya yang saya adakan 3 hari 2 malam, yaitu Spiritual Abundance Bootcamp. Ya, 3 hari 2 malam tanggal 22, 23, 24 September di Trawas. Jadi segera daftar diri kamu. Banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan di sana. Manfaat yang pertama sudah pasti tentang ilmunya. Kemudian yang kedua juga kamu akan mendapatkan full terapi dari saya, dari mulai pertama masuk ke tempat acaranya hingga acaranya selesai, yaitu 3 hari 2 malam. Manfaatkan kesempatan ini, insya Allah jika sudah paham ilmunya, sudah terprogram hatinya, kamu akan bisa melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni yang ada di monitor serta mungkin ada di deskripsi. Jadi langsung saja hubungi Mas Roni, nanti akan dijelaskan di sana. Baik teman-teman, bicara tentang luka batin, ini adalah satu fenomena batin yang cukup mengganggu sebenarnya dalam hidup kita. Luka batin itu bisa dirasa, bisa tidak. Bisa disadari bahwa kita memiliki luka batin. Bisa juga tidak sadar kalau dirinya punya luka batin. Kalau sadar masih mending, masih bagus. Ya masih bagus, artinya kalau sadar memiliki luka batin artinya tahu di mana letak penyakitnya dan tahu apa yang harus diselesaikan atau apa yang harus dilakukan agar luka batin itu bisa hilang atau bisa sembuh, ya. Nah, masalahnya kalau yang tidak tahu, tidak sadar kalau sebenarnya dia memiliki luka batin itu bagaimana? Nah, untuk bisa mengatasi luka batin yang tidak disadari, ya Anda harus tahu dulu luka batinnya apa gitu ya. Supaya sadar gitu maksudnya. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki luka batin itu kayak apa sih sebenarnya? Ciri-ciri orang yang memiliki luka batin adalah orang yang mudah sedih di dalam satu momentum atau satu kejadian-kejadian tertentu. Itu orang yang punya luka batin. Misal contoh ya, saat diam tiba-tiba menangis, atau pikirannya tiba-tiba teringat pada masa lalunya yang mungkin secara internal dia pernah tersakiti. Nah, tersakitinya bermacam-macam kejadiannya, bisa disakiti oleh orang tua mungkin, kemudian bisa jadi juga disakiti oleh orang-orang tersayang, mungkin juga mantannya atau pasangannya bahkan. Ya, tiba-tiba dalam diam pikirannya mudah untuk terhubung ke masa lalunya, ke satu kejadian, sehingga membuat dirinya menjadi kepikiran lalu nangis. Itu fix punya luka batin. Ada juga contohnya orang yang suka tiba-tiba marah gak jelas gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah, atau baru disinggung sedikit saja tiba-tiba meledak marahnya. Nah, biasanya dia memiliki satu memori atau satu kejadian di masa lalu yang cukup mengecewakan dia. Jadi basicnya adalah kecewa, ya. Kalau kecewanya mendalam, itu akan dibawa ke masa yang akan datang. Buktinya hari ini kalau kita mudah kecewa, sebenarnya kalau kita mau cek kedalaman perasaan kita, itu kita punya luka batin. Ya, kembali lagi pada diri kita, perlu tidak untuk kamu ketahui luka batin kamu. Kalau memang ingin untuk mengetahui luka batinnya, ikuti terus channel YouTube ini yang insya Allah seminggu ke depan saya akan bahas tentang luka batin. Baik, kita lanjut. Lantas kalau sudah tahu itu seperti apa? Nah, dari yang tidak tahu sudah menjadi tahu bahwa oh iya ternyata saya punya luka batin loh.
gitu. Ternyata saya punya memori yang tidak baik. Atau ada juga satu fenomena yang cukup unik dan hampir semua orang merasa aneh ini sebenarnya. Ketika memiliki luka batin dengan pasangan misalkan, ya, dengan mantan pasangan maksud saya. Kemudian menjalin hubungan lagi dengan orang lain. Lalu ternyata pasangan yang baru, ternyata karakternya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian putus lagi atau cerai lagi, menikah lagi atau berhubungan lagi, ternyata sama. Itu sebenarnya disebabkan karena memiliki luka batin di masa lalu dengan orang yang pertama. Biasanya seperti itu. Perhatikan baik-baik, baik dan buruk itu berpola. Kemudian hukum loa, hukum tarik-menarik, the law of attraction itu berlaku banget. Baik kita sadar ataupun nggak sadar, baik kita tahu ataupun tidak tahu, berlaku. Jadi ketika satu kejadian pertama kali masih tersimpan luka di hati, kecewa, benci, dendam mungkin, itu justru akan merusak masa depan. Nah, pola-pola itu akan berulang, akan terjadi. Hampir semuanya jika mengalami hal seperti ini, semuanya pasti berulang. Pasti nanti akan ketemu seseorang yang beda-beda tipis, yang pada akhirnya menyakiti juga. Nah, jadi solusinya seperti apa untuk bisa membereskan luka batin ini? Pertama, tentunya melepaskan. Kalau di dalam perasaan itu masih berkalut, berkecamuk, kemudian berusaha kuat untuk melupakannya, entah kenapa nggak bisa lupa. Karena memang pikiran manusia itu tidak Allah desain untuk melupakan satu perkara. Kita akan terus ingat. Nah, solusinya adalah terima dan lepaskan. Jangan dilawan. Sebuah kejadian di masa lalu, kalau kita tidak menerimanya, maka itu akan menjadi memori yang tidak baik sehingga berdampak ke kehidupan kita yang sekarang. Nah, kalau kita bisa menerima, coba perhatikan baik-baik perasaan kamu. Kalau kita bisa menerimanya, beda di perasaan kita pasti beda. Kemudian setelah diterima, lepaskan. Maksudnya, lepaskan mata rantainya. Tidak lagi merasakan kekecewaannya. Kalau kejadiannya boleh diingat, karena memang pikiran manusia itu didesain untuk mengingat, ya. Kejadiannya itu boleh diingat. Kalau tidak lagi diingat, bagus. Tapi catatannya biasanya orang akan terus mengingat. Nah, sekali lagi boleh diingat. Oke? Ketika mengingat, sudah tidak lagi merasakan apa-apa. Berarti sudah melepaskan. Dengan kata lain, memaafkan. Oke. Jadi pertama diterima dulu. Sudah diterima kondisinya, ya inilah hidup saya. Kemudian setelah itu dilepaskan. Dilepaskan artinya sudahlah, merdekalah dari sebuah kondisi yang buruk. Ya, merdekalah bahwa ya itu terjadi di masa lalu. Artinya itu sebuah proses gitu. Sebuah proses yang hangat mungkin dari Allah untuk sebuah hal-hal yang baik di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir adalah bersyukurlah. Ini bisa dikatakan motivasi, bisa dikatakan membuka kesadaran. Saya juga pernah disakiti, saudara. Saya pernah merasakan sakit yang mendalam. Tapi di ending cerita, saya bersyukur loh. Karena saya mengalami sebuah kondisi yang kala itu saya menyebutnya adalah malapetaka bagi saya. Kala itu saya menganggap bahwa kejadian tersebut adalah kejadian yang tidak adil bagi saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya malah bersyukur ketika saya sudah mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Ternyata rasa sakit, rasa kecewa itu adalah sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Jadi bagi saya, finalnya manusia itu akan merasakan kebaikan. Pasti akan merasakan kebaikan. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa dirinya maha baik. Kalau belum baik di akhir cerita, ya belum berakhir. Karena semuanya pasti akan berakhir dengan baik-baik saja. Baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita juga belum tentu buruk menurut Allah. Dengan kata lain, apapun yang terjadi itu sudah yang terbaik menurut Allah. Asumsikan seperti itu. Asumsikan seperti itu. Ketika sudah kamu asumsikan seperti itu, beda masa depanmu nanti. Pasti beda. Jadi ini saya masih bicara tentang kesadaran ya. Karena ada orang yang paham ilmu luka batin, ada orang yang paham tentang luka batinnya tapi tidak menyadari. Tidak sadar bahwa
luka batin itu sangat berdampak luar biasa untuk masa depan. Dan luka batin itu sangat menyiksa. Ada juga orang yang tidak sadar tapi malah menikmati luka batinnya. Ada orang-orang seperti itu. Jadi teman-teman, 3 hal yang di awal untuk menyikapi luka batin itu sangatlah penting. Yang pertama yaitu terima saja bahwa boleh jadi kejadian hari ini adalah hasil dari apa yang sudah kita pikirkan di masa lalu. Baik kamu setuju ataupun tidak. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi Allah sedang meng-ACC doamu di masa lalu. Jadi terima saja. Menerima itu jauh lebih bijak daripada harus berontak di pikiran. Ya, saya tahu semuanya mungkin saya nggak berontak sama Allah. Oke, iya. Secara lisan kita nggak berontak sama Allah. Tetapi secara pikiran, secara hati kita selalu menolak. Kita itu cenderung kuat merasakan hal-hal negatif. Maka ketika saya buka kesadaran seperti ini, ayo kita putar balik mindset kita. Jadi kembali kepada fitrahnya manusia bahwa manusia itu baik. Ya, manusia itu penuh cinta, manusia itu dengan kedamaiannya. Jadi dengan kamu bisa menerima, melepaskan, kemudian kamu bersyukur atas kejadian buruk di masa lalu, kamu terima, kamu bersyukur kejadian di masa lalu, maka sejatinya kamu sedang investasi hal-hal yang positif yang berlimpah di masa yang akan datang. Ingat teman-teman bahwa yang terpenting dalam hidup itu adalah care terhadap diri sendiri, peduli terhadap diri sendiri. Kita tiap hari, tiap waktu ya yang merasa punya luka batin seperti seakan-akan membuang-buang waktu dan energi untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Anda tahu Anda sudah menyakiti diri Anda sendiri, dan Anda tahu juga bahwa itu adalah dosa yang semestinya tidak boleh kita lakukan. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Sadari dulu luka batin Anda dan sadari juga kedalaman luka batin Anda, dan stop menyalahkan orang lain. Mungkin saya akan jelaskan besok dengan video terbaru masih tentang luka batin, karena polemik tentang luka batin ini sangat-sangat menarik untuk dibahas. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi ilmu untuk Anda semuanya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.